kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Dinari dengan NPM 22500939. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran dan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Lalu selanjutnya adalah faktor dari penyebab terjadinya korupsi. Saya singkat menjadi 4 saja, yaitu yang pertama adalah greed, keserakahan, lalu yang kedua opportunity atau kesempatan, dan yang ketiga adalah need atau kebutuhan, dan yang terakhir adalah expose atau pengungkapan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, dan berikut adalah pengertian korupsi menurut narasumber yang kami pilih. Korupsi itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kita mengambil hak yang seharusnya tidak menjadi hak kita, semacam mencuri begitu ya, tapi modusnya ada macam-macam sekali dan sangat beragam, dan tanpa disadari sebenarnya banyak dilakukan oleh orang dalam kegiatan sehari-hari gitu, dari markup budget dan segala macam, suap dan segala macam. Jadi bukan cuma eksklusif dilakukan oleh pejabat, sebenarnya tanpa sadar kita juga kadang-kadang tergoda oleh korupsi. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi. Saya Najwa Shihab, generasi anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Soisah dengan NPM 22500932. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai dampak dari tindakan korupsi dan cara mencegahnya. Untuk yang pertama, ada dampak tindakan korupsi. Di antaranya, 1. Kemiskinan meningkat, 2. Kriminalitas meningkat, 3. Akses masyarakat terbatas, 4. Ekonomi negara menurun, 5. Investasi terhambat, dan yang keenam hilangnya kepercayaan. Kemudian, untuk yang kedua ada cara mencegah tindakan korupsi. Dengan cara, yang pertama, hidup sesuai kemampuan, yang kedua, mengatur manajemen waktu, yang ketiga, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, yang keempat, mengatur pengeluaran, dan yang kelima, selalu menerapkan rasa syukur. Pahalnya jasa dan pelayanan publik. Masyarakat yang semakin miskin atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi mandek, dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Jelas, korupsi menyengsarakan kita semua. Penggelapan dalam jabatan, melanggar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Penyuapan dan pemerasan, mengorbankan keadilan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, kerugian bagi kita semua. Jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi, jangan berdiam diri dan segera laporkan ke KPK. Bersama KPK, bergandengan tangan, memberantas korupsi, mulai dari diri sendiri, untuk masa depan yang bebas dari korupsi.